Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah manajemen teknik mengenai planning dan kasus planning dalam industri ketenagalistrikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Frans Johan Adimbeo, NIM 2023111610. Definisi planning menurut ahli. Yang pertama, Wijaya Yanto. Planning adalah proses menetapkan tujuan, memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, GR Theory. Perencanaan, memilih dan menghubungkan fakta, membuat asumsi tentang masa depan. Yang ketiga, menurut Louis Allen, planning adalah menentukan tindakan mencapai hasil yang diinginkan. Di mana secara umum, planning atau perencanaan adalah proses berpikir dan mengorganisasi aktivitas yang diperlukan untuk mencari tujuan tertentu di masa depan, melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan waktu, dan alokasi tanggung jawab. Planning memberikan arah yang jelas bagi organisasi, dan memastikan semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama. Komponen utama planning yang pertama ada ruang lingkup, yaitu menentukan batasan proyek sangat penting, misalnya area kerja atau cakup teknis. Ruang lingkup yang jelas, menghindari perubahan yang tidak perlu. Yang kedua, sumber daya, identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan material. Teknologi juga harus direncanakan. Alokasi sumber daya yang tepat, memastikan efisiensi. Yang ketiga, risiko, analisis potensi, hambatan, dan mitigasinya. Risiko harus diidentifikasi dan dikelola. Ini minimalkan dampak negatif pada proyek. Selanjutnya langkah-langkah dalam planning. Yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah langkah pertama dalam perencanaan yang melibatkan menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi atau individu. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan komitmen dan pemahaman bersama. Yang kedua, analisis situasi. Memahami kondisi saat ini dari organisasi, termasuk kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi, di mana mengumpulkan data yang relevan seperti laporan keuangan, analisa pasar, dan umpan balik pelanggan. Yang ketiga, kembangkan alternatif. Menciptakan berbagai opsi atau strategi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk prosesnya itu brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru dan alternatif tindakan. Mengembangkan beberapa skenario berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Implementasi merupakan menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan opsi terbaik yang akan diimplementasikan. Prosesnya itu membandingkan alternatif berdasarkan biaya, manfaat, risiko, kesesuaian dengan tujuan organisasi. Melakukan alternatif biaya, manfaat untuk setiap alternatif.
dan monitoring. Melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi kemajuan. Melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dari rencana awal. Membuat penyesuaian pada strategi atau taktik berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, studi kasus sistem distribusi. Sedikit menceritakan, penempatan awal saya di Pulau Rote itu ada berbagai macam penghambat kami dapat bisa mencapai KPI yang baik, karena di sana terdapat banyak pohon yang mendekati jaringan, itu juga merupakan salah satu faktor gangguan, dan juga di sana terdapat konstruksi tiang yang sudah sangat memprihatinkan, sehingga ada banyak tiang yang miring pada saat musim hujan ataupun tiang kropos. Nah, namun untuk menyelesaikan hal tersebut itu diperlukan perencanaan. Dan setelah kami melakukan perencanaan bersama dengan manajer kami, itu dapat diselesaikan dengan membuat RAB dan usulan. Dan setelah dilakukan RAB dan usulan, kami masih mengalami kendala karena waktu untuk merealisasikan usulan tersebut membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena tidak mau kami terus berada dalam kondisi KPI yang jelek, kami mulai melakukan perencanaan dan perhitungan kembali mengenai sistem proteksi di Rote, dan kami dapati bahwa tentang proteksi juga merupakan satu hal yang penting untuk mendukung semua KPI kami, termasuk penjualan, karena apabila terjadi pemadaman, maka penjualan pun akan menurun. Tantangan proteksi, jaringan distribusi memerlukan proteksi yang andal, gangguan harus diisolasi dengan cepat. Relay jarak, yang kedua relay jarak. Relay jarak digunakan untuk proteksi, koordinasi relay harus direncanakan dengan cermat. Implementasi pengaturan relay jarak harus tepat, pengujian dan commissioning dilakukan. Dari studi kasus, kami dapati bahwa ternyata di unit kami itu ada terjadi overlapping dari proteksi satu ke proteksi yang lain. Kita tahu sendiri bahwa fungsi sistem proteksi tenaga listrik yaitu mencegah serta mengurangi kerusakan peralatan pada sistem tenaga listrik akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal, mempersempit daerah yang terganggu, memberi pelayanan tenaga listrik dengan keandalan serta mutu tinggi kepada konsumen, dan mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh tenaga listrik. Suatu sistem tenaga listrik dibagi dalam seksi-seksi yang dibatasi oleh PMT. Tiap seksi memiliki rel pengaman dan memiliki daerah pengaman. Bila terjadi gangguan, maka rel akan bekerja mendeteksi gangguan dan PMT akan trip. Nah, di sistem Rote kita bisa lihat mengalami blackout sebelum peningkatan margin grading sistem pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 akibat gangguan fasa tanah pada penyulang sebanyak 4 kali. Sistem proteksi pada penyulang seharusnya dapat selektif agar proteksi tidak overlapping sampai proteksi pembangkit. Nah,
ternyata didapati bahwa gangguan tersebut diakibatkan karena adanya titik potong dari proteksi yang saling tindih. Kita bisa lihat pada grafik settingan GFR para pembangkit flash 0,6 second pada range arus gangguan 5 ampere sampai 500 ampere. Hal tersebut menyebabkan identifikasi terdapat beberapa titik potong. Ini kita bisa lihat titik potongnya. Pada titik potong proteksi bekerja bersama pada waktu 0,6 second. Titik potong menandakan ketika adanya arus gangguan tertentu akan menyebabkan suatu proteksi akan bekerja bersamaan, dan nilai arus gangguan yang kurang dari titik potong akan terjadi overlapping dari kerja proteksi. Peningkatan definite time GFR pada sisi pembangkit sistem Rotendao dari 0,6 second ke 2 second dapat menghilangkan adanya overlapping pada proteksi GFR sesando dengan pembangkit papilah dengan pembangkit selain itu. Pembangkitnya juga mengurangi range overlapping pada proteksi GFR express dengan pembangkit. Nah, di sini teman-teman setelah kami melakukan resetting,